bukan pacar kak, selingkuhan. Iya, pacar, maksudnya tuh kayak pacar keduanya. Enggak guys, karena aku juga baru selesai kuliah jauh. Kamu nonton Sister Hong ya kak? Tadi aku nonton Sister Hong, jadi malas pakai BCA aku. Jujur sama, rasanya pengen ngosongin BCA aku. Dan aku sendiri punya 3 rekening BCA. Jengkel banget jadinya. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa kayak BCA tuh beda sama BCA dulu ya. BCA dulu tuh lebih telaten. Kayak aku berapa minggu lalu ya, kayak 4 minggu, 3 minggu yang lalu aku sempat telepon ini ya, apa sih namanya, My BCA kan, call center, halo BCA. Nah, karena ada keluhan kan, lah malah diiniin, malah di shaming. Ya kalau masalahnya kayak gini karena ini lah, gue kan nelfon minta jalan keluar ya, minta bantuan, minta panduan. Kagak, yang ada di telepon malah tambah kesel. BCA ini kenapa ya? BCA padahal mayoritas penduduk Indonesia pakai BCA loh. Pasti semua punya BCA, hampir ya. Tapi kok servisnya jadi menurun? Kalau nggak salah pacarnya adiknya, betul. Tuh, cantik aja, masya Allah, terima kasih. Langsung ke kantor BCA-nya, iya. Udah nelfon call center, katanya, oh nggak bisa ya, harus datang. Apa gunanya halo BCA? Sekalinya kalau ada apa-apa nelfon halo BCA 30 menit, sejam lagi. Rata-rata orang yang punya usaha pakai BCA, nah itu betul. IM siapa? Sininya putusannya kapan ya kak? Doain aja, semoga cepat putusannya keluar dan putusannya yang terbaik. Halo Kak Riri. Apa sih? Iya, apalagi sekarang kan digital, kenapa harus ke kantor? Ya itulah makanya. Kenapa jadi menurun kualitasnya BCA? Tapi sayangnya musuhnya uang, Grey berani tebar-tebar duit. Semoga selalu dilindungi, amin. Doain aja ya. Gak main sinetron kak, main sinetron apa? Halo Lin. Malam, kalau sehat selalu. Malam Angelina. Semoga sehat selalu juga. Alkana udah sehat kak, udah. Cuma dia makannya emang harus dipantau, doain aja ya. Kalau cantik ya, terima kasih Vi. Kakaknya langsung datang ke kantor pusat BCA aja, kalau telepon ribet. Iya, tapi kadang gue nggak punya waktu buat ke kantornya. Makanya itu kenapa harusnya ada halo BCA itu. Ya itu gunanya untuk orang-orang yang susah datang gitu kan. Tapi kenapa dipersulit, diperibet? Apa gunanya kalau gitu? Harusnya kan itu mempermudah proses kita, mempermudah perjalanan hidupnya kita gitu sehari-hari. Idih malah nyusahin. 10M aja nyantai dan bahagia lah. 4M nih gue ributnya sampai ke mancanegara. Makanya itu kamu cari lintang ya, betul. Jadi artis kak, artis apa? Jadi artis apa? Kamu lagi di mana? Coba tebak. Semoga Kaniki cepat bebas, amin, doain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Skincare aku selain pakai Nikita Mirzani Beauty, aku pakai ada di VT TikTok aku. Kamu main film aja kak, minta bantuan Kaniki? Enggak lah, tidak mau. Masih study kak, tinggal nunggu graduation. Asli mana? Coba tebak. Laura mana? Di Yayasan. Kemana aja kakak? Lama gak muncul. Ada. Aku aja suka bikin TikTok kok.
walaupun tidak sesering itu ya. Masya Allah cantiknya, terima kasih lo sesama Cancer. Kak tadi datang di peraidangan. Apa itu peraidangan? Kamu cantik Kak, sayang sekali kalau nggak main film. Jadi nenek gayung. Maksudnya jadi nggak jelas banget. Emang jadi banyak kesana ke situ. Kacan, terima kasih Maestri. Oh persidangan datang, iya. Fans keras Nikita Mirzani, terima kasih. Gila-gila film kali ya. Arkana gimana keadaannya? Arkana makanya harus diliatin. Misalnya Lintang ya doain aja. Kak, tanggapannya pihak BCA obrak-abrik tabungan di persidangan tadi gimana? Ya itu semua, itu yang paling dikagetin sama semua orang yang nonton persidangan hari ini. Karena ya udah mayoritas orang Indonesia itu nabungnya di BCA. Kan kredibilitasnya dipertanyakan, keamanan kita sebagai nasabah dipertanyakan, safety kita sebagai nasabah di situ dipertanyakan. Bukan cuma satu, karena orang yang besar sekalipun aja bisa digituin. Gimana yang kecil-kecilnya? Diminta gitu aja langsung dikasih. Mana? Padahal sebenarnya nggak boleh, ya betul. Udah nggak dapat izin dari nasabah, nggak dapat izin dari kuasa hukum. Lalu itu juga mutasinya lebih dari jangka waktu yang dibutuhkan. Gimana kalau kayak gitu? Ya kan, Kadiki bisa digituin sama BCA, apalagi kita. Kadiki itu nasabah prioritas, dan juga Kadiki itu pemegang Amex ya, American Express, kalian kalau tahu. Black Card dia pemegang itu salah satunya, dan itu dari BCA, provide dari Indonesia, American Expressnya BCA. Tapi digituin, gimana kita? Gak masuk akal. Rame banget akun sosial media BCA Kak. Kayak itu memang patut diramein, karena kalau masalah ini bukan menyangkut satu orang, menyangkut semua. Kalau satu bisa digituin, gimana yang lain? Selama kamu nggak berbuat kriminal dengan transaksi elektronik, maka tabunganmu aman. Tapi kalaupun diminta oleh pihak kepolisian atau jaksa, tetap harus meminta izin kepada pemegang nasabah tersebut. Lalu jika ada kuasa hukumnya, dengan kuasa hukumnya juga tertera. Karena sudah masuknya resmi ya dengan hukum, ya harus ada bukti tertulisnya juga kepada nasabah. Jangan asal langsung kasih. Memang tetap harus diberikan, tapi setidaknya nasabah diberitahu. Itu harusnya prosedurnya. Nah itu masalahnya, nggak izin atau ke nasabah atau pengacaranya. Nggak bisa kayak begitu, karena itu personal. Kalau di luar negeri nggak bisa loh kayak begitu, bisa kena pidana itu banknya, karena itu sifatnya privacy. Uang itu ya, rekening itu privacy nasabah. Gini aja deh, sekecil kayak misalkan yang kena masalah itu orang tua kita, tapi kita nggak bisa kasih authorize itu karena kita anaknya, kecuali dia sudah memberikan surat kuasa. Sekecil itu aja kayak begitu. Kenapa yang diminta polisi langsung diberikan tanpa sepengetahuan? Tiba-tiba langsung dikasih. Lalu dikasihnya juga melebihi jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyidikan. Gimana kalau kayak gitu?
BCA itu selama ini ketat loh, nggak gampang dalam hal perbankan. Makanya itu ini akan ramai, bisa sampai seperti itu. JPU sampai nanyain saldo segala. Iya, itu kan nggak bagus. Itu kan sengaja sebetulnya. Kalau misalkan dari sisi yang aku lihat ya, itu kayak dia pengen ngasih lihat nih kalau terdakwa itu hanya punya uang segini di rekening. Sementara itu rekening yang mana? Berapa banyak rekening yang dia punya? Uang hasil dia bekerja apa hanya masuk ke rekening dia? Kan tidak. Ya ngapain nanyain saldo, nggak ada hubungannya. Itu kan privacy. Nggak boleh juga disebutin dengan semua. Dengan nomor rekening disebutin terbuka, nggak boleh. Itu orang BCA-nya datang, BCA-nya langsung yang datang, bukan dari kantor cabang ya, kantor pusat loh, dari tower BCA langsung. Iya, mereka pikir cuma punya satu rekening. Iya, mereka pikir cuma punya satu rekening. Mereka pikir cuma ada rekening BCA doang. Mereka pikir cuma terdakwa sebagai nasabah hanya di bank BCA doang. Tidak. Penasaran apa tanggapan pihak BCA? Pasti sebentar lagi bikin klarifikasi. Kami kapan bebas, doain aja ya guys. Semoga secepatnya. Kredibilitas patut dipertanyakan. Iya, betul. Kredibilitas patut dipertanyakan. Dipertanyakan tidak hanya oleh terdakwa, tapi oleh kita selaku pemegang atau nasabah Bank BCA. Karena itu bisa saja terjadi kepada kita juga. Tidak perlu minta izin nasabah. Internal kasus, baca lagi gih biar nggak ngawur. Kamu yang baca, coba Joni, coba lu baca. Apakah bisa tanpa sepengetahuan tiba-tiba dikasih karena nggak tahu? Setidaknya ada pemberitahuan. Itu prosedurnya. Apapun itu, mau masalah apapun itu dengan bank, harus ada sepengetahuan nasabah tersebut. Apalagi ini dipretelin semua. Joni belajar lagi. Lu yang belajar lagi. Berarti kalau salah polisi yang mengundang saksi, kok gitu?